Selamat bertemu kembali. Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius. Bab 638. Solomon mengangguk. Mereka sudah menantikan hari ini sejak dulu. Asalkan mulai beraksi, mereka bisa langsung mengendalikan pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Rendra melanjutkan. Selain itu, kamu pergi ke desa Angindra dan panggil beberapa pemimpin itu. Anggota di desa Angindra memang nggak banyak. Tapi kita akan beraksi dulu dari sana. Kita juga harus meminjam reputasi mereka. Solomon tertegun sejenak sesudah mendengar ucapan Rendra. Lalu bertanya, apa mereka akan setuju? Dia tahu bahwa orang-orang di desa Angindra sangat garang. Kalau kita memberi imbalan yang besar, mereka pasti akan menyetujuinya. Tenang saja. Apa kamu pikir mereka sangat senang tinggal di kerajaan Nuala? Sahut Rendra. Kemudian, Solomon mengangguk dan berujar, "Oke, ayah. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Rendra mengiyakannya. Lalu berucap sambil memandang bulan. "Besok, kendalikan kota pusat pemerintahan Roino. Tapi, jangan bunuh anggota wali kota. Cukup ditahan saja. Meskipun kita berasal dari kerajaan Agrel, mereka itu rekan kita selama bertahun-tahun. Jadi, hubungan kita cukup dekat. Lagi pula, wali kota pusat pemerintahan Roino memang orang yang gak berambisi. Dia bukan masalah besar bagi kita." Lanjut Rendra. Rendra sudah mempersiapkan semuanya. Dia merasa sangat tenang. Bagaimanapun, rencana ini sudah disiapkan sejak lama. Sementara itu, Wira tentu tidak memedulikan semua ini. Keesokan paginya, Wira pergi ke kampung Silali. Parfum yang dijual Bejo terakhir kali laku keras sehingga membuat penduduk kampung Silali sangat senang. Hanya dalam beberapa kali, kampung Silali menjadi lumayan kaya. Jadi, mereka sangat bersyukur saat melihat Wira dan lainnya kembali. "Tuan Wira, akhirnya kamu kembali," ucap Bejo dengan sopan. Wira juga tersenyum dan menyahut, "Bantu aku persiapkan halaman yang aman. Jangan sampai hal ini diketahui banyak orang. Selain itu, bawa peralatan ekstraksi parfum itu kemari." Sesudah Wira selesai bicara, Bejo langsung mengurusnya meskipun tidak tahu tujuan Wira. Bejo menyiapkan sebuah halaman di kediamannya. Halaman ini sangat tertutup sehingga orang luar tidak bisa melihat keadaan di dalam. Wira menyuruh Danu menarik belasan kereta yang bermuatan niter dan wadah keramik. Semua barang-barang ini pun memenuhi halaman. Wira memerintahkan, panaskan batu-batu ini dengan suhu tinggi, lalu tampung air hasil distilasi di wadah keramik. Wira menyuruh Danu menyiapkan lebih banyak batu lagi. Mereka tidak tahu apa kegunaan batu-batu ini dan Wira juga tidak memberi tahu mereka. Dalam waktu sehari, mereka baru memanaskan satu kereta, bahan-bahan batu ini dan mendapatkan setengah wadah cairan. Hanya saja, bau menyengat yang menyebar membuat semua orang kebingungan. Danu bertanya, "Kak Wira, sebenarnya apa ini? Kenapa baunya menyengat sekali?" Wira tidak berbicara, tetapi mengeluarkan sepotong emas dan langsung melemparkannya ke dalam cairan tersebut. Walaupun kebingungan, mereka tetap melihat apa yang dilakukan Wira. Namun, mereka tercengang begitu melihat kejadian di depan mereka. Hal ini karena emas itu langsung melebur di dalam cairan. Semua orang yang melihat ini terbengong-bengong. Salah satu dari mereka berseru, "Astaga, ini di mana emasnya?" Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, Wira baru menjelaskan, "Ini air raja yang bisa meleburkan semua jenis logam." Emas ini memang sudah dileburkan. Tetapi Danu yang masih khawatir berujar, "Tapi, emas itu sudah dileburkan. Bagaimana ini?" Wira hanya tersenyum dan menimpali, "Kalau ada cara untuk meleburnya, tentu ada cara untuk mengeluarkannya juga. Leburkan semua niter, lalu kirim ke halaman di Provinsi Jawali. Gali sebuah ruang bawah tanah dan simpan cairan niter di dalam ruang itu." Bab 639. Selesai menjelaskan, Wira kembali ke Provinsi Jawali. Kala ini, Danu yang mengikuti di belakang sudah bisa menebak kira-kira apa yang akan dilakukan Wira. Dia pun merasa antusias. Danu bertanya, "Kak Wira, kapan kita akan bertindak?" Wira tersenyum, lalu menjawab sembari memandang Danu, "Kamu cari tahu dulu letak uang perak. Lebih baik buat persiapan. Setidaknya, jangan sampai dia mencurigai kita." Danu tentu memahaminya.
Kemudian, dia mulai diam-diam mengutus pasukan Zirah Hitam untuk menyelinap ke toko uang tiaga. Pasukan Zirah Hitam adalah orang yang berpengalaman. Bagi mereka, menyerang sebuah kota bukan hal yang sulit. Apalagi, mencari tahu masalah sepele seperti ini. Saat ini, di luar desa Angindra, Solomon yang memakai baju zirah perak datang ke tempat ini dengan membawa 1.000 orang prajurit. Barok dan lainnya yang mengetahui situasi ini merasa terkejut. Barok berkomentar, kita nggak pernah berselisih dengan pasukan kota pusat pemerintahan Roino dan nggak pernah menyinggung mereka. Kenapa hari ini mereka datang ke sini? Haidar juga menjadi gugup. Malah Kamaluddin yang sama sekali tidak peduli. Kamaluddin menimpali. Kalau begitu, kita habisi saja mereka. Aku nggak takut. Haidar menjelaskan. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino sebanyak 30.000 orang. Meskipun yang datang hanya 1.000 orang, kita pasti akan dimusnahkan kalau bertarung dengan mereka. Selain itu, Solomon yang datang, dia anaknya Jenderal Garnisun. Sekalipun ingin memusnahkan kita, mereka juga nggak akan membawa 1.000 prajurit dan menyuruh anaknya datang sendiri. Haidar menarik napas dalam-dalam. Barok juga sependapat dengan Haidar. Kemudian, Haidar berseru, "Ayo, kita pergi lihat." Setelah itu, Haidar, Barok, dan Kamaluddin keluar dari desa Angindra dan melihat Solomon yang memakai baju zirah. Barok bertanya, "Tuan Solomon, apa kamu datang kemari?" Mereka bertiga bersikap sopan. Solomon yang melihatnya mencibir dan menjawab, "Hari ini, aku datang untuk memberitahu kalian bahwa kota pusat pemerintahan Roino nggak menerima keberadaan desa Angindra. Jadi kalian harus mati." Raut wajah Barok, Haidar, dan Kamaluddin berubah drastis begitu mereka mendengar ucapan Solomon. Kamaluddin mencibir dan hendak mengangkat kapak di tangannya. Dia ingin bertarung dengan pasukan Solomon. Namun, Haidar segera menarik Kamaluddin, lalu berkata setelah merenung sejenak, "Tuan Solomon, sepertinya ada salah paham di antara kita. Jangan bercanda. Hari ini, Tuan Solomon datang bukan untuk membunuh kami. Kalau enggak, Tuan Solomon pasti sudah bertindak dari tadi. Untuk apa menunggu sampai sekarang?" Haidar melanjutkan, "Aku tahu Tuan Solomon pasti mau menyampaikan urusan penting. Kami memang bandit, tapi nggak pernah bertindak sembarangan. Kalau boleh, kami tentu bersedia membantu Tuan Solomon." Harus diakui, Haidar memang sangat bijak. Solomon yang merasa puas pun tertawa terbahak-bahak. Dia suka berhubungan dengan orang pintar karena menghemat waktu dan tenaganya. Sementara itu, di desa Angindra ada orang pintar. Aku salut dengan desa Angindra. Benar, hari ini aku datang untuk membicarakan masalah penting. Aku datang sendiri untuk menunjukkan ketulusanku, kata Solomon sambil turun dari kuda. Kemudian, dia perlahan menghampiri Haidar dan lainnya. Mendengar perkataan ini, Haidar, Barok, dan Kamaluddin merasa lega. Jika benar-benar bertarung, orang-orang desa Angindra pasti akan kalah telak. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino memang tidak terlalu hebat, tetapi pasukan mereka terdiri dari 30.000 orang. Jadi, membunuh anggota desa Angindra bukan hal yang sulit. Hanya saja, Haidar dan lainnya tetap merasa khawatir dengan tujuan kedatangan Solomon. Namun, mereka tidak berani berkomentar lagi. Haidar segera berujar dengan sopan, "Tuan Solomon, silakan masuk." Solomon juga tidak takut. Bagaimanapun, ada orang pintar di desa Angindra. Mereka tidak akan begitu bodoh sampai-sampai melawan Solomon. Lagi pula, anggota desa Angindra yang sedikit ini bukan lawan Solomon. Bab 640. Hari ini, Solomon melakukan transaksi dengan beberapa orang di desa Angindra. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, setelah Solomon pergi, Haidar, Barok, dan Kamaluddin merasa sangat senang. Nggak disangka, hari kebebasan akan segera tiba. Mereka bertiga tampak sangat bersemangat. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Kamaluddin dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia sudah tidak sabar. "Lakukan saja sesuai perintah Tuan Solomon. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kota pusat pemerintahan Roino. Namun saat ini, 30.000 prajurit ditaklukkan oleh Rendra. Kabupaten di kota pusat pemerintahan Roino juga berada di bawah kendalinya. Kantor wali kota langsung dikepung.
Nando Batari sedang duduk di halaman belakang. Dia sedang dijaga ketat oleh pasukan militer. Dia menatap Rendra dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Rendra, kamu. Nando adalah seorang pria yang haus akan kesenangan. Dia tinggal dengan nyaman di kota pusat pemerintahan Roino. Dia awalnya mengira bahwa Rendra sama seperti dirinya. Namun hari ini, tiba-tiba dirinya dikepung oleh pasukan militer. Hal ini membuat Nando bertanya-tanya. Hatinya dipenuhi oleh perasaan takut. Bagaimanapun juga, dia takut Rendra akan membunuhnya. Nando, kita berdua sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Kita sudah bisa dianggap teman baik. Jangan khawatir, aku nggak akan membunuhmu. Kamu bisa hidup dengan damai untuk sementara waktu. Aku akan memastikan nyawamu nggak dalam bahaya, ujar Rendra sambil tersenyum. Mudah sekali untuk membunuh Nando, tetapi Rendra tidak mau melakukannya. Sementara itu, Nando menatap Rendra dengan dalam, lalu segera menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Terima kasih, Saudara Rendra. Tapi, aku sangat khawatir denganmu karena melakukan pemberontakan." Nando agak khawatir. Jika bisa, dia tentu saja ingin menghalangi Rendra memberontak melawan pemerintahan. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya ini berasal dari kerajaan Agrel. Rendra hanya berkata dengan pelan, "Wilayah yang paling dekat dari sini adalah Provinsi Jawali. Gubernur Jawali hanya memiliki 10.000 prajurit, sama sekali bukan tandinganku. Tujuanku bukan untuk memberontak melawan pemerintahan, melainkan untuk merebut Provinsi Jawali." Mendengar ini, Nando terlihat bingung. Dia tentu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan, Rendra sendiri juga tidak tahu kenapa dirinya melakukan ini. Jumlah prajurit di Provinsi Jawali memang lebih sedikit, tapi begitu kabar ini tersebar, pemerintahan pasti akan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. "Bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri nanti?" ucap Nando dengan tergesa-gesa. Rendra tersenyum sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil menimpali. "Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Mari, Saudara Nando, kita sudah lama nggak bermain catur. Jarang sekali kita bisa bersenang-senang hari ini. Silakan." Selesai berbicara, Rendra duduk di sebelah dengan ekspresi tenang sehingga Nando tidak bisa menyadari niatnya. Di sisi lain, satu persatu perintah telah dikeluarkan dari kota pusat pemerintahan Roino. Sementara itu, seluruh rakyat desa Angindra telah berkumpul dan mulai terjadi kerusuhan. Dalam waktu 3 hari, seluruh rakyat desa Angindra tiba di luar Provinsi Jawali. Mereka bukan menyerang Provinsi Jawali, melainkan menjarah desa dan kabupaten yang ada di sekitar. Masalah ini tentu saja telah diketahui oleh Lukman. "Bajingan, beraninya sekelompok bandit dari desa Angindra menjarah Provinsi Jawali. Segera siapkan pasukan pemusnahan dan eksekusi semua bandit ini di tempat." Lukman berteriak dengan marah. Bertahun-tahun memimpin Provinsi Jawali, dia tidak pernah berhadapan dengan masalah seperti ini. Dia tentu saja tidak menerima wilayah kekuasaannya diganggu oleh para bandit ini. Provinsi Jawali segera membentuk pasukan berjumlah 3.000 prajurit untuk menyingkirkan para bandit. Di sisi lain, berita ini juga sampai ke telinga Wira. "Apa katamu? Rakyat desa Angindra mulai menjarah seluruh desa dan kabupaten sekitar Provinsi Jawali?" tanya Wira. Bab 641. Wira sontak tercengang saat mendengar berita ini. "Benar, aku juga heran. Rakyat desa Angindra juga nggak bodoh. Kenapa mereka harus berbuat seperti ini?" tanya Danu dengan ekspresi bingung. Desa Angindra sepertinya sudah bosan hidup. Desa Angindra selalu hidup dengan aman selama bertahun-tahun. Mereka bisa memiliki pijakan yang kuat karena selalu berwaspada. Mereka juga tidak pernah bertengkar dengan pemerintah dan selalu bersikap baik dengan gubernur setempat. Namun, mereka memberontak sampai datang ke Provinsi Jawali untuk melakukan penjarahan. Bukankah ini jelas-jelas merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan? Terlepas dari jumlah pasukan Provinsi Jawali, sekalipun menjarah semua harta rakyat Provinsi Jawali, mereka akan mati dan tidak bisa menikmati hartanya. Jika mengetahui hal ini, pemerintahan langsung mengirim pasukan dalam jumlah yang besar untuk melenyapkan seluruh penduduk desa Angindra dalam sekejap. Ya, masalah ini nggak masuk akal. Mereka nggak melawan pemerintahan tentang masalah Raja Fazana waktu itu.
Mereka juga nggak mengatakan apapun saat aku membunuh Fawaz. Sekarang, kenapa mereka berubah pikiran? Tanya Wira dengan bingung. Akan tetapi, dia tahu bahwa Barok dan lainnya sama sekali bukan orang bodoh. Paman Wira, apa mungkin mereka dipaksa? Tanya Pramana. Fabrian menimpali. Jangan-jangan mereka memberontak. Wira menarik napas dalam-dalam. Hal ini ada kemungkinan seperti yang mereka berdua katakan. Namun, pejabat setinggi apa yang bisa memengaruhi beberapa orang desa Angindra setuju untuk memberontak? Hal ini benar-benar agak aneh, gumam Wira. Dia seketika tidak bisa memahaminya. Saat ini, Mandra berkata, Kak Wira, bagaimana kalau aku menyelidiki masalah ini? Mandra cukup dekat dengan beberapa orang di desa Angindra. Oleh sebab itu, begitu dia mengatakan ini, Wira langsung mengangguk. Hal ini terlalu membingungkan. Jadi tentu saja harus diselidiki hingga jelas. Tidak lama kemudian, Wira tersenyum sambil berkata dengan pelan. Tapi, hal ini juga memberi kita kesempatan. Hah, kesempatan apa? Tanya Danu dan lainnya dengan heran. Merampok, sahut Wira sembari tersenyum menyeringai. Semua orang sontak tercengang dan langsung paham. Paman Wira, kamu sangat luar biasa. Bisa-bisanya paman punya pikiran untuk merampok. Kak Wira, katakan apa yang harus kita lakukan. Mereka sangat bersemangat saat mendengar akan merampok toko uang Tiaga. Wira juga tidak bertele-tele. Dia langsung mulai membuat rencana. Malam akhirnya tiba. Mereka sedang berkumpul di halaman dan dibagi menjadi 3 pasukan. Pasukan pertama dipimpin oleh Danu. Anggotanya adalah sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam dengan keterampilan yang luar biasa. Totalnya ada belasan orang. Pasukan kedua dipimpin oleh Mandra. Anggotanya juga merupakan veteran dan memiliki keterampilan yang tidak kalah kuat. Pasukan ketiga dipimpin oleh Pramana dan Fabrian. Mereka berpakaian seperti anak keluarga kaya. Ada yang memegang uang perak dan ada yang memegang uang kertas. Totalnya ada 30-an orang. 3 pasukan segera berangkat. Saat ini, Wira berdiri di halaman belakang. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menunggu Danu dan lainnya kembali. Suamiku, apa kamu benar-benar akan merampok emas di toko uang Tiaga? Tanya Wulan dengan sangat cemas. Dia agak gugup saat berdiri di belakang Wira. Bagaimanapun juga, jumlah yang akan dirampok adalah 18 miliar gabak. Wira tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Lalu menjawab, ini hal yang wajar. Mereka sudah merampas milikku. Aku tentu saja akan merebutnya kembali. Wira memeluk Wulan sembari tersenyum dan menambahkan, jangan khawatir, istriku. Semuanya akan baik-baik saja. Wulan merasa sangat gugup sekarang. Di sisi lain, rencana Wira telah dilaksanakan. Bab 642. Saat ini, Danu dan lainnya sudah tiba di toko uang Tiaga. Meskipun sudah malam, masih ada banyak orang yang menukarkan uang di sini. Sementara itu, Pramana, Fabrian, dan lainnya masuk satu persatu menuju ke gerai yang berbeda. Mereka mengeluarkan uang kertas untuk mulai menukar. Tuan, mohon tunggu sebentar. Para pejabat kecil ini mengira toko uang akan sepi saat malam hari. Tidak disangka, ternyata begitu banyak orang yang datang. Cepat, cepat, aku sedang buru-buru. Kenapa kalian lambat sekali? Bagaimana cara kalian bekerja? Ucap Pramana dengan marah sembari berkacak pinggang. Dia mulai membuat keributan. Para pejabat kecil sontak tertegun sejenak, tetapi mereka tidak berani untuk menyinggung Pramana. Mereka tersenyum dan bergegas mengambil uang perak. Setelah menyerahkan uang perak, Pramana melihat dengan sekilas, lalu berteriak marah, kamu jangan main-main denganku. Jumlah uang perak ini nggak sesuai. Teriakan Pramana membuat para pejabat kecil terkejut. Mereka segera mengambil timbangan dan menimbang uang peraknya lagi. Hasilnya tetap sama. Puan, silakan lihat, jumlah uang perak ini tidak kurang sedikit pun. Pungkas pejabat kecil sembari tersenyum. Ada banyak pejabat tinggi di Provinsi Jawali. Lantaran takut menyinggung mereka, para pejabat kecil pun selalu berhati-hati. Akan tetapi, hari ini Pramana datang untuk mencari masalah. Dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Persetan, timbangan kalian pasti ada masalah. Setiap kali aku menukar uang perak selalu lebih dari ini. Di mana bos kalian? Cepat panggil bos. Kalian, teriak Pramana.
Sementara itu, yang lainnya juga ikut mencari kesalahan mereka. Alhasil, suasana di toko uang tiaga seketika kacau. Dua pasukan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap masuk. Begitu mengetahui hal ini, Irsyad tampak muram. Dia bertanya, "Maksudmu ada yang sengaja membuat keributan?" Ketika mendengar laporan dari bawahannya, Irsyad sontak mengernyit dan mendengus dingin. Beraninya orang itu datang membuat keributan di toko uang tiaga. "Ayo, kita pergi ke sana," teriak Irsyad dengan marah. Dia mengajak bawahannya pergi ke toko uang. Dari kejauhan, terdengar seseorang berteriak dengan marah. "Apa latar belakang orang ini?" tanya Irsyad. Dia bukan orang bodoh. Sebaliknya sangat cerdas. Dia tentu harus mencari tahu latar belakang orang yang membuat keributan terlebih dulu sebelum menunjukkan diri. Orang ini sepertinya anggota Wira. Ada orang yang pernah melihatnya masuk ke kediaman Wira. Mendengar ini, Irsyad sontak berkata sambil mencibir. Ternyata anggota Wira yang sedari tadi membuat masalah. "Segera kumpulkan pasukan. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka masih bersikeras, kalian hajar saja. Jika yang membuat keributan adalah orang lain, Irsyad mungkin akan lebih waspada." Lantaran pembuat onar adalah Wira, orang yang memang ingin dia hadapi. Irsyad tentu saja tidak akan berbelas kasihan padanya. Bawahan itu seketika memanggil preman ke toko uang tiaga. Totalnya ada 40-50 orang. Mereka masuk bersama Irsyad. Lucu sekali. Toko uang tiaga sungguh konyol. Apa uang kertas ini milik kalian? Kalau salah satu sudutnya sobek, apa kalian nggak mau menukarkannya? Jumlah ini nggak sesuai. Apa kamu mau membodohiku? Sial, apa katamu? Beraninya kamu memakiku. Aku akan mencambukmu. Bajingan, toko uang tiaga ini entah tempat macam apa. Kalian hanya punya sedikit uang saja. Apa yang bisa dibanggakan? Irsyad baru saja masuk. Begitu mendengar satu persatu makian mereka, dia mendengus dingin dan raut wajahnya menjadi muram. "Hentikan!" teriak Irsyad sembari melambaikan tangannya. Fabrian, Pramana, dan lainnya seketika tersenyum saat melihat kedatangan Irsyad. "Kamu pasti Tuan Irsyad. Apa kamu kemari untuk melihat kinerja pejabat kecilmu? Apa ini pelayanan yang diberikan toko uang tiaga?" ucap Fabrian sambil mencibir. Ucapan ini membuat Irsyad merasa terhina. Bab 643. Kukira Wira ini pria terhormat. Nggak kusangka dia akan menyuruh kalian datang mengacau. Kalian pikir dengan berbuat begini, kami akan diam saja? Irsyad segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian sengaja datang ke toko kami untuk membuat masalah. Aku persilakan kalian keluar sekarang. Kalau enggak, aku enggak akan segan-segan." Mendengar ini, Fabrian terbahak, lalu berkata, "Tuan Irsyad, kamu mau menyerangku? Bukannya sombong, tapi aku cukup terkenal loh. Sebaiknya kamu jangan menyentuhku. Kalau kamu berani melakukannya, itu artinya kamu meremehkan istana." Fabrian sama sekali tidak takut. Dia tahu bahwa para veteran pasukan Zirah Hitam yang datang bersamanya jago berkelahi. Jika perkelahian benar-benar pecah, mereka pasti bisa mengalahkan para penjaga toko uang tiaga dengan mudah. Namun, hari ini dia datang bukan untuk berkelahi. Tujuannya ke sini adalah untuk mengacaukan situasi di toko uang. Makin kacau makin baik, menggelikan. Cuma terkenal sedikit saja mau sombong. Aku mengenalmu. Tahu, kamu keponakan Putro, kan? Cih, biarpun Putro datang ke sini, dia juga nggak akan berani membuat masalah di toko uangku. Hina Irsyad tanpa peduli. Semua orang di dunia tahu bahwa Putro telah didemosi dan diperintahkan meninggalkan ibu kota karena tidak disenangi istana. Makanya, Irsyad juga tidak menghormatinya. Baguslah kalau kamu tahu, aku ke sini untuk menukar uang kertas. Karena kamu sudah di sini, tolong layani aku. Aku nggak menukar banyak, cuma sekeping uang emas kok, ujar Fabrian. Mendengar ini, Irsyad sontak mengernyit. Dia pun mendengus dan berkata pada bawahannya, "Layani dia." Seorang karyawan toko segera mengambil sekeping uang emas dan menyerahkannya pada Fabrian. Fabrian yang duduk di sana lantas berkata lagi, tiba-tiba aku nggak mau menukar uang emas. Aku tukar uang perak saja." Irsyad mendengus, lalu berujar, "Fabrian, aku tahu kamu datang buat cari gara-gara. Nggak masalah.
Aku akan menemanimu main sampai akhir. Bawakan uang emas, uang perak, dan koin perunggu. Biar kulihat apa yang ingin ditukar Tuan Fabrian, perintah Irsyad pada bawahannya. Si karyawan segera menyiapkan uang sesuai instruksi. Alhasil, Fabrian tetap mengambil uang emas dengan santai. Kemudian, Pramana juga berkata, aku juga mau tukar uang. Aku mau tukar 1132 koin perunggu. Mendengar itu, semua orang dari toko uang tiaga langsung memasang tampang masam. Belum sempat mereka bereaksi, orang-orang lainnya juga ikut menimpali. Aku mau tukar 743 koin perunggu. Aku mau tukar 621 koin perunggu. Aku mau 3001 saja. Kalau aku mau 2343 koin perunggu. Mereka semua adalah orang-orang wira. Saat mereka meminta untuk menukar uang dengan jumlah yang tidak bulat begini, Irsyad langsung naik darah. Haha, kalian benar-benar menarik. Dasar nggak tahu malu. Daripada aku bersikap kasar, lebih baik kalian segera keluar, seru Irsyad. Namun, saat Irsyad hendak mengambil tindakan, seseorang tiba-tiba berteriak, gawat. Gawat, kebakaran. Irsyad sontak mengernyit, lalu buru-buru berlari keluar. Dia langsung mendapati gedung di kejauhan dilalap si jago merah. Berengsek, beraninya kalian membakar toko uang tiaga, umpat Irsyad sambil memandang Fabrian dengan geram. Fabrian justru berkata dengan panik, hah, toko uang tiaga kebakaran. Alamak, ini masalah besar, cepat bantu padamkan api. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.